Halo Aquarius, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aquarius. Mengejutkan. Ternyata rahasia besar itu berkaitan dengan dirimu. Namun penting di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, dan energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada 9 of Swords, ada 10 of Cups, 3 of Wands, di sini ada 7 of Wands, dan di sini ada the High Priestess. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate atau bacaan ini tidak sesuai, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan. Ada 9 of Swords, saya melihat sepertinya ada beban, ada banyak hal yang mungkin saat ini membebani pikiran kamu. Saya melihat kamu merasa sendiri, tidak ada tempat untuk berbagi, dan atau memang saat ini kamu menutup diri, menjauh dari hal-hal yang menambah beban, menambah masalah, memperparah konflik. Artinya di sini kamu butuh jeda. Kamu butuh sendiri dulu untuk bisa menghadapi situasi, kondisi, kenyataan yang mungkin ini sangat mengejutkan. Ada kebohongan yang terungkap, bisa saja. Ada rahasia besar yang terungkap, yang hal itu tentunya berkaitan dengan diri kamu, yang membuat kamu dalam kesedihan, dalam keterpurukan. Ini bisa tentang dalam sebuah hubungan, atau bisa saja dalam karir atau apapun yang sedang kamu jalani saat ini ya. Artinya ini berkaitan dengan diri kamu. Ada seseorang yang mungkin menyembunyikan sebuah kebohongan. Menyembunyikan rahasia besar, dan ternyata itu berkaitan dengan diri kamu. Di saat kamu mengetahui ini, pastinya ada perasaan yang mungkin gak terima. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok tega? Ada pertanyaan-pertanyaan itu dalam pikiran kamu. Tapi apapun itu adalah jalan takdir ya. Dan memang harus terjadi. Tidak bisa kamu menyalahkan diri kamu atau menyalahkan keadaan yang mungkin di sini kamu merasa terlalu percaya terhadap seseorang, kamu merasa terlalu memberikan kepercayaan atau terlalu berekspektasi terhadap seseorang. Dan di saat ekspektasi itu tidak terpenuhi, di saat seseorang yang kamu percaya itu membohongi kamu, itu akan sangat menyakitkan. Itu yang saat ini kamu rasakan. Berusaha untuk tetap tegar, berusaha untuk tetap bangkit,
Meski sulit ya, meski butuh waktu, butuh proses yang tidak mudah pastinya. Di sini ada Ten of Cups. Saya melihat ya, terlihat memang awalnya semua begitu baik, bahagia, harmonis, selaras. Oke. Tapi sebenarnya ada kebohongan. Entah dia menyembunyikan sesuatu atau kamu yang menyembunyikan sesuatu. Artinya di sini belum ada keterbukaan seutuhnya. Atau memang masih sama-sama takut untuk kehilangan. Entah dia takut kehilangan kamu takut kehilangan dia jika kamu mungkin jujur terhadap rahasia atau ada kebohongan yang mungkin di antara kalian ada di sini. Ya mungkin ini karena ketakutan ya, kalau dia berpikir di saat dia jujur, dia takut kalau kamu akan menghindarinya, atau mungkin dia takut kamu bakalan ninggalin dia. Itu yang mungkin saat ini dilema ya bagi dia. Sebenarnya ada keinginannya untuk berkata jujur terhadap kamu, ingin jujur terhadap kamu, tapi mungkin masih ada keraguan, ada ketakutan di dalam dirinya. Tapi pada akhirnya di waktu yang tepat dia akan siap untuk jujur kepada kamu dengan resiko dan konsekuensi yang akan ada. Dan saya melihat di sini itu tidak akan menjadi permasalahan yang besar pada akhirnya, karena cinta di antara kalian sepertinya sudah cukup kuat untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami ya, mungkin itu adalah tentang masa lalu. Ya, karena hidup untuk ke depan ya, tidak tentang masa lalu. Tapi karena di sini saya melihat kamu sudah benar-benar bisa menerima tentang kejujurannya, tentang hal yang ingin dia sampaikan kepada kamu, meskipun itu mengejutkan, tetapi pada akhirnya kamu akan lebih bisa mengerti, memahami, dan begitu juga sebaliknya. Ya mungkin di sini ada hal yang ingin kamu katakan, ada hal yang ingin kamu ungkapkan kepada dia, tapi mungkin masih ada keraguan atau ketakutan, tapi sepertinya semua akan baik-baik saja. Oke, semua akan sejalan dengan apa yang kamu harapkan. Ada Seven of Wands, karena dalam hubungan, dalam kehidupan akan ada saja masalah, tidak selalu mulus ya, tidak selalu seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Selalu ada saja pro dan kontra, selalu ada saja masalah, konflik. Tapi di sini kamu mampu untuk mempertahankan, kamu mampu untuk melindungi apa yang sudah kamu bangun, baik itu tentang hubungan, tentang karir, karena saya melihat kamu sudah lebih dewasa, kamu sudah lebih bijak, kamu sudah tidak hidup untuk masa lalu, tentunya kamu hidup untuk masa depan, dan setiap orang pastinya punya masa lalu yang mungkin tidak semuanya indah masa lalunya. Ada yang mungkin penuh dengan penderitaan, keterpurukan, tetapi itu sudah tidak menjadi permasalahan besar, oke? Karena kejujuran itu adalah hal yang paling penting. Yang pada akhirnya kamu mampu untuk menerima, dia juga mampu untuk menerima kamu apa adanya. Karena berbeda cerita ya, kalau seandainya dia selama itu atau mungkin menyembunyikan rahasia itu selamanya, karena bisa saja kamu tahu dari orang lain. Oke, dan bisa juga sebaliknya. Rahasia tentang kamu itu bisa saja dia tahu dari orang lain, dan itu akan lebih sangat menyakitkan. Jadi ya mungkin di sini untuk lebih jujur dan tentunya untuk lebih bisa memberi pengertian, memahami, karena setiap orang berhak untuk punya masa depan, berhak untuk merasakan kembali kebahagiaan. Oke? Tapi kamu nggak usah khawatir, saya melihat di sini memang akan ada cinta yang saling menguatkan dan tidak akan saling meninggalkan meski apapun kenyataan atau apapun kondisinya, apapun situasinya. Ada Ten of Cups, kebahagiaan yang sepertinya akan mampu bertahan, karena di sini kamu dan dia sama-sama sudah lebih dewasa ya, sudah lebih belajar dari apapun yang pernah kamu dan dia alami dulunya, karena mungkin bisa saja kamu dan dia pernah berpisah dulunya, pernah ada perceraian, dan untuk kedepannya tentunya kamu ingin lebih baik, ingin sesuatu hal yang lebih baik.
Oke, dan karena itulah kamu dan dia semakin memperkuat pondasi hubungan di antara kalian ya, agar tidak gampang dihancurkan. Oke, karena nantinya dalam hubungan selalu akan ada saja ujiannya, cobaannya. Oke. Oke, di sini ada it's all good. Sini ada truth. Ada self love. Di sini ada honoring your energy dan ada struggle. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat sepertinya semua akan baik-baik saja. Apapun nanti kejujurannya kepada kamu, meski awalnya mungkin kamu sulit untuk menerima, tetapi pada akhirnya kamu mampu untuk lebih mengerti, lebih memahami bahwa itu adalah sesuatu hal yang sudah terjadi. Dan saat ini kamu melihat sisi dia yang sekarang, bukan dia yang dulu. Karena saat ini dia lebih menghargai, dia lebih mencintai, artinya ada rasa nyaman ya, ada rasa tenang yang kamu rasakan di saat kamu bersama dengannya. Itu adalah sebuah tantangan, itu adalah sebuah rintangannya yang mungkin ada pihak-pihak yang mungkin tidak merestui atau tidak menyukai hubungan di antara kalian karena mungkin latar belakangnya atau tentang masa lalunya. Ada yang mungkin pihak-pihak yang tidak menyukai, entah itu dari keluarga atau teman, tapi di sini kamu yang paling tahu, kamu yang paling berhak untuk menentukan mana yang terbaik dan mana yang tidak baik, karena yang menjalani itu adalah kamu. Jadi kamu yang paling tahu ya apa yang terbaik untuk kamu, karena orang lain hanya bisa menilai. Mereka hanya bisa menilai, mereka hanya bisa melihat, tetapi tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Oke, ini adalah tantangan dalam sebuah hubungan. Apakah kamu benar-benar mampu untuk menerima dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya? Begitu juga sebaliknya. Oke, dan saya melihat di sini fokus kamu tidak tentang apa yang orang lain pikirkan. Fokus kamu tidak tentang apa yang orang bicarakan tentang hubungan di antara kalian. Tapi fokus kamu adalah bagaimana kamu memperkuat pondasi di hubungan kalian untuk tidak gampang terpengaruh, untuk tidak gampang dihancurkan, untuk tidak gampang diadu domba. Kamu lebih berusaha untuk mempertahankan, untuk bisa saling percaya dan saling menjalin komunikasi agar tidak ada kesalahpahaman. Oke, ada honoring your energy, ada energi yang sangat positif di sini. Karena memang di sini kamu merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya yang mungkin orang lain tidak bisa mengerti tentang kebahagiaan kamu. Yang orang tahu yang mungkin pasangan kamu itu mungkin tidak baik yang mereka tahu. Tapi yang menjalani itu adalah kamu. Kamu yang paling berhak, kamu yang paling tahu perlakuannya terhadap kamu. Kamu yang merasa ada kedamaian dalam diri kamu. Ada struggle. Saya melihat di sini ya mungkin dalam kehidupan akan ada pasang surutnya ya. Tentunya tidak terhindar dari sebuah pertengkaran, tidak terhindar dari sebuah konflik. Tapi ternyata hal-hal seperti itulah justru yang lebih menguatkan cinta di antara kalian. Lebih tahu lagi apa yang harus kamu lakukan, lebih berusaha untuk mengantisipasi agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi. Artinya dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik, jujur terhadap kamu, apapun dia bicarakan, karena itu adalah hal yang paling penting, menjalin komunikasi yang baik meski itu terkadang menyakitkan perasaan kamu, tetapi kembali lagi, itu adalah sesuatu hal yang akan memperkuat hubungan di antara kalian, memperkuat pondasi yang kalian buat. Oke, apapun kenyataannya, apapun rahasia yang berkaitan dengan kamu, apapun hal yang mengejutkan. Tapi di sini semua akan baik-baik saja, kamu juga akan lebih bisa legowo ya, menerima, karena yang kamu lihat saat ini adalah sisi yang berbeda dari diri dia. Ya mungkin saat ini dia datang kepada kamu dengan
versi terbaiknya. Ya tentu saja semua orang pasti akan ada perubahan dalam kehidupan. Oke, tapi di sini saya melihat kamu mampu untuk lebih kuat, lebih menghadapi apapun situasi, apapun yang orang lain pikirkan untuk tetap berpikir positif. Oke, karena kamu yang menjalani. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang bersedih, untuk kamu yang sedang dalam kegalauan, kegelisahan. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk bisa menghadapi apapun situasi, apapun ujian, cobaannya, apapun kenyataan, apapun hal yang mengejutkan. Oke, apapun kejujurannya, yakin semua akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.